Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, selamat berlibur, berkumpul bersama dengan keluarga. Bagi Sobat Football United yang bekerja, gue doakan ya semoga lancar-lancar segala kegiatan positifnya. Sehat-sehat selalu sekeluarga, dilindungi oleh Allah, dimurahkan selalu rezekinya. Tolong doakan gue juga ya sekeluarga, hal yang sama. Dan gue ingatkan jangan judol Sobat Football United. Oke, ada dua pemain yang ingin gue bahas informasinya di video kali ini ya. Gyökeres dan Osimhen, dua Victor ini yang ingin gue sampaikan informasinya serta dibahas ya. Oke, gue ingin ke Team Talk dulu nih. Dari MUFC YTP. Arsenal atau pergerakan Arsenal untuk mendatangkan Victor Gyökeres ini di ujung kolaps atau gagal. Dan disebutkan Manchester United saat ini bisa datang ya, muncul atau masuk kembali dan memberikan tawaran untuk striker asal Swedia ini. Dari Deadline Day Live ya, ada informasi lainnya ini terkait dengan Victor Osimhen. Kalau tadi Victor Gyökeres, sekarang Victor Osimhen. Foot Mercato ini mengungkapkan kalau Manchester United siap atau bersiap ya untuk memulai pembicaraan dengan Victor Osimhen. Ini gua kutip juga dari MUFC YTP. Tapi ada juga informasi dari Fabrizio Romano di video terbarunya menyinggung dua Victor juga ya, yaitu Victor Gyökeres serta Victor Osimhen. Negosiasi antara Victor Gyökeres lebih tepatnya dengan Sporting dengan Arsenal ini masih terus berlangsung. Sang pemain memprioritaskan Arsenal. Tapi dia juga jelas ya mengungkapkan kalau dia tidak akan kembali lagi ke Sporting, dia tidak akan kembali besok, dia tidak akan kembali pekan depan, dia tidak akan pernah lagi bermain untuk Sporting. Itu adalah keinginan dari Victor Gyökeres. Dan Arsenal di sisi lain di proses negosiasi ini masih terus melakukan pembicaraan ya di belakang layar dengan Sporting. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, Arsenal juga bukannya santai tapi juga belum bekerja atau bergerak secara mungkin lebih intensif ya dalam situasi kali ini. Itu yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, walaupun segala kemungkinannya masih terbuka, terutama karena sang pemain ini memprioritaskan Arsenal. Victor yang lain, Victor Osimhen, Galatasaray sudah melakukan tawaran pertama untuk Napoli. Belum disepakati, ada sejumlah angka ataupun uang yang cukup besar, sekitar 70-75 kurang lebih seperti itu ya, juta yang ditawarkan ke Napoli dengan ada yang guaranteed money, ada juga yang dengan cicilan dengan jaminan dari bank. Tapi masih belum selesai nih negosiasinya, masih belum ditutup oleh Napoli juga ya. Jadi memang kemungkinannya masih sangat terbuka. Nah, sekarang kaitannya dengan informasi sebelumnya nih ya, dari Team Talk dan juga dari Deadline Day. Apakah mungkin misalnya Manchester United ini masuk di sela-sela negosiasi yang terjadi antara masing-masing klub dengan dua pemain itu tadi ya, Victor Gyökeres dan juga Victor Osimhen? Gua lihat ya, walaupun tentu saja banyak ya pengharapan dari fans Manchester United adanya kualitas striker premium di lini depan. Gua pun juga sebenarnya ingin tentu saja ya ada striker premium, tapi kalau melihat keadaan saat ini nampaknya bahkan gua menyaksikan di dua informasi yang disampaikan sebelumnya. Fabrizio Romano tidak secara jelas mengatakan oke, Manchester United akan ikut nih ke perburuan. Selalu dikatakan bahwa konsentrasi penuh Manchester United saat ini adalah untuk mengamankan atau mendatangkan Bryan Mbeumo, di mana ini juga masih belum selesai Manchester United dengan strategi negosiasinya sendiri. Brentford pun juga dengan posisinya sendiri ya. Dan striker ataupun penyerang tengah ini juga menjadi prioritas Manchester United di bursa transfer musim panas kali ini. Bahkan gue perkirakan bisa jadi ya ini yang akan dilakukan oleh Manchester United, artinya berusaha untuk mendatangkan setidaknya 3 pemain di lini depan. Mungkin baru setelahnya bergerak ke lini tengah ataupun posisi lainnya. Tapi Manchester United jelas nih prioritas utamanya ada di lini depan. Balik lagi nih, mungkin tidak Manchester United akan bergerak mendatangkan Osimhen dan juga Gyökeres dengan fakta-fakta
negosiasi transfer dengan Arsenal misalnya, Sporting dengan Arsenal, lalu Napoli dengan Galatasaray. Yang gue lihat adalah dua pemain ini dua pemain mahal. Premium, ya, dan pemain premium adalah pemain mahal. Dan kalau melihat dari keadaan keuangan Manchester United saat ini, nampaknya tipis kemungkinan tersebut, atau bisa dikatakan tidak mungkin ya. Bayangkan, Gyökeres ini ditawar dengan angka yang cukup tinggi oleh Arsenal sebenarnya. Dengan situasi sang pemain tidak ingin kembali lagi ke Sporting. Tapi Sporting tetap dengan posisinya bahwa angka yang ditawarkan ini masih belum meyakinkan. Dia kabarnya menginginkan lebih dari 70 juta ya, sama dengan biaya Osimhen yang ingin ditransfer Galatasaray dari Napoli. Tinggi juga, belum lagi gaji khusus untuk Osimhen yang juga sangat mahal. Dan kalau melihat kebijakan serta kemampuan dari Manchester United, ya kebijakan juga mungkin dibikin karena kemampuan ya. Menurut gua ini tidak sesuai dengan rencana, dengan blueprint dari apa yang ingin dilakukan Ineos di Manchester United. Bagaimana mereka ingin merombak, membangun skuad lagi, dan langkah-langkah apa yang dibikin di bursa transfer. Nampaknya ini tidak sesuai dengan konsep rencana mereka. Dan apakah berarti ini terus Manchester United akan akan tenggelam dan lain-lain? Gue tidak berpikir a priori seperti itu. Kenapa? Kalau kita melihat ya, ketika ada pemilik baru masuk, tentu saja ada pengharapan perbaikan yang dilakukan, dan perbaikan ini sering sekali juga bisa dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka bikin. Artinya pengelola baru klub Manchester United. Kalau dilihat dari periode-periode sebelumnya, ini adalah tipe transfer yang Manchester United akan lakukan. Mengejar pemain ya yang sedang panas-panasnya di bursa transfer, pemain yang populer di media, mungkin juga di fans ya, di kalangan fans. Walaupun dengan angka yang mahal, transfer yang tinggi, gaji yang banyak, Manchester United akan turun ke pasar, berusaha untuk bernegosiasi, dan sering sekali endingnya adalah Manchester United dapatkan sang pemain dengan harga mahal, dengan gaji tinggi, dengan penampilan yang mungkin baik, tapi tidak secara konsisten. Lalu setelahnya apa? Beberapa musim kemudian, Manchester United akan mendapatkan masalah. Masalahnya sering sekali dimulai dari ketika sang pemain ini penampilannya mulai turun. Sang pemain mulai menunjukkan adanya masalah dengan Manchester United. Dan pada saat itu solusinya adalah dijual atau dikeluarkan dari klub, mungkin dengan secara pinjaman. Dan itulah yang membuat Manchester United kesulitan. Karena dengan gaji yang tinggi, susah untuk mendapatkan klub baru. Dengan biaya transfer yang tinggi, Manchester United akan punya peluang yang besar mendapatkan kerugian di sisi PSR. Nah, dari situ gue pikir Ineos memiliki kebijakan yang berbeda. Gue berpikir Ineos tidak akan turun ke perburuan pemain, dua pemain ini, walaupun dengan segala mungkin rumor ataupun bahkan peluang ya. Karena sebenarnya kalau dilihat ini kan ada peluang. Bagaimana misalnya Sporting masih belum deal dengan Arsenal. Oke, sang pemain memang mengatakan dia memprioritaskan Arsenal, tapi segalanya masih terbuka. Osimhen pun juga demikian. Bermain di Liga Inggris dan bermain di Liga Turki, gue pikir ini merupakan pilihan yang jelas ya, mana yang akan dipilih oleh Osimhen. Apalagi ukuran klub, misalnya Manchester United tidak bermain di Eropa, tapi dengan segala respect, dengan segala hormat ya, gue pikir Manchester United masih lebih besar lah situasi klubnya. Sehingga kalau Manchester United misalnya turun ke perburuan untuk mendatangkan Osimhen dengan menawarkan mungkin 75 juta euro paket total dan menyanggupi biaya gaji dari Osimhen, punya peluang yang besar akan memenangkan perburuan ini. Tapi apakah itu tujuannya? Hanya untuk memenangkan perburuan? Bagaimana dengan rencana-rencana jangka pendek dan juga jangka panjang? Menurut gue ini juga sangat menarik. Terus apakah berarti Manchester United tidak akan melakukan pergerakan di bursa transfer untuk mendatangkan penyerang tengah? Dengan analisa tadi ya, perkiraan asumsi gue, sekali gue bisa salah ya, bahwa
kecil peluang untuk mendatangkan atau bahkan tidak ada peluang untuk mendatangkan Osimhen maupun juga Gyökeres, gue pikir tidak demikian. Tidak bisa juga lalu pesimis dan a priori seperti itu. Ada banyak talenta, ada banyak nama yang sangat mungkin Manchester United bisa untuk mendatangkan. Apakah nama-nama tersebut bisa menjadi kualitas yang bagus, bisa memberikan kontribusi yang tinggi? Ya ini tergantung juga dengan tim kepelatihan. Gue tidak ingin terlalu a priori, sekali lagi ya, mendatangkan pemain A, B, lalu dengan hype, dengan optimisme yang terlalu tinggi, atau bahkan sebaliknya, dengan pesimisme yang juga terlalu besar. Karena apa yang terjadi di Manchester United selama 10 tahun belakangan ini menunjukkan tidak bisa terlalu optimis, tidak bisa juga terlalu pesimis terkait dengan pemain yang didatangkan. Segala sesuatunya bisa sangat memungkinkan. Tapi sangat menarik ya kabar-kabar yang mengaitkan Manchester United dengan Osimhen maupun juga Gyökeres. Walaupun Fabrizio Romano jelas menginformasikan ya sedang dalam negosiasi yang ketat ya, yang erat juga antara Arsenal dengan Sporting, lalu juga Galatasaray dan Napoli. Tapi ada juga media-media lain misalnya yang menyampaikan ada kemungkinan-kemungkinan lain, terutama dikaitkan dengan Manchester United. Apakah ini rumor misalnya? Bisa jadi ini rumor ya, kabar dari media-media tersebut. Tapi secara teknis, sekali lagi secara teknis, ya kalau dilihat memang ada peluang untuk masuk ke pembicaraan misalnya, ya itu bisa saja terjadi sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.